Pernah nggak sih kamu mikir, gimana ceritanya minyak goreng bisa jadi bagian penting dari dapur kita hari ini? Maksudnya, siapa yang kepikiran pertama kali buat tuangin minyak ke wajan panas, lalu nyemplungin makanan ke dalamnya? Apakah itu eksperimen? Atau justru kecelakaan dapur? Well, siap-siap karena sejarah minyak goreng ternyata lebih liar dari yang kita bayangin. Ini bukan cuma soal gorengan renyah, tapi perjalanan ribuan tahun dari ritual spiritual sampai makanan cepat saji. Kita mulai dari Mesir kuno, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Orang Mesir udah jago ngepres biji-bijian kayak rami, zaitun, dan biji jarak buat dapetin minyak. Tapi dan ini yang menarik, minyak itu bukan buat masak. Mereka pakai minyak buat keperluan kosmetik, pengobatan, bahkan ritual keagamaan. Salah satu fungsi utamanya, buat meminyaki mumi. Minyak dianggap sebagai elemen suci yang bisa bantu tubuh bertahan di alam baka. Jadi sebelum jadi teman goreng, tahu, minyak duluan jadi teman para Firaun. Lompat ke India dan Cina kuno. Disinilah mulai muncul ide bahwa makanan bisa dimasak dengan cara direndam di minyak panas. Teknik deep frying ini awalnya bukan buat bikin rasa enak, tapi buat alasan kesehatan. Yup, mereka percaya makanan yang digoreng lebih steril karena panasnya tinggi banget. Dan dari sini juga lahir banyak makanan khas yang kita kenal sekarang. Dari samosa sampai wonton goreng. Di Timur Tengah, peradaban Islam membawa seni mengolah minyak ke level selanjutnya. Para ilmuwan di era kekhalifahan Abbasiyah mulai nyempurnain proses ekstraksi minyak dari zaitun, wijen, dan biji bunga matahari. Bahkan catatan dari abad ke-9 menyebutkan adanya kue goreng yang dibalut madu dan ditaburi rempah mirip banget sama donat zaman sekarang. Makanan-makanan ini jadi populer di kota-kota besar seperti Baghdad dan Damaskus. Nah, bagaimana minyak dan teknik menggoreng ini menyebar ke Eropa? Jawabannya, lewat perang salib dan perdagangan. Para tentara dan pedagang Eropa yang bersinggungan dengan dunia Islam bawa pulang ilmu baru, termasuk cara memasak pakai minyak. Dari situlah, di Spanyol dan Italia, minyak zaitun mulai dipakai buat masak. Tapi gorengan baru benar-benar booming ketika orang Portugis dan Spanyol mulai menjelajah dunia. Mereka bawa teknik deep frying ke Amerika Selatan dan Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Masuk abad ke-19, revolusi industri bikin produksi minyak nabati jadi besar-besaran. Awalnya dari minyak biji kapas, lalu menyusul minyak jagung, kedelai, dan bunga matahari. Tahun 1911, dunia diguncang oleh kemunculan Crisco, shortening dari minyak nabati yang dihidrogenasi. Ini dianggap lebih murah dan sehat dibanding lemak hewani. Dari sinilah mulai berkembang minyak goreng kemasan seperti yang kita kenal sekarang. Tapi itu belum puncaknya. Masuk abad ke-20, boom fast food datang. Restoran cepat saji seperti McDonald's, KFC, dan sejenisnya butuh metode masak yang cepat, efisien, dan tetap enak. Deep frying jadi solusi utama. Makanan jadi matang lebih cepat, tahan lama, dan ini yang paling penting, renyahnya bikin ketagihan. Industri makanan pun meledak, gorengan jadi simbol makanan modern, dari kentang goreng sampai ayam crispy. Tapi, minyak goreng juga punya sisi gelap. Minyak yang dipakai berulang kali bisa mengandung zat berbahaya. Di sisi lain, isu deforestasi akibat produksi kelapa sawit bikin banyak negara mulai mempertanyakan sumber minyaknya. Akhirnya, muncullah tren minyak alternatif seperti minyak alpukat, biji anggur, bahkan minyak dari rumput laut. Dan yang menarik lagi, setiap negara punya minyak favorit sendiri. Di Indonesia, kelapa sawit merajai dapur. Di Jepang, orang suka pakai minyak canola atau wijen. Di Italia, jangan sebut masakan mereka tanpa minyak zaitun. Di Ethiopia, bahkan ada minyak tradisional dari biji niger yang cuma ada di sana. Jadi, bayangin deh. Dari minyak buat balsem mumi sampai jadi bahan utama, bikin kentang goreng crispy, perjalanan minyak goreng tuh panjang, penuh eksperimen, dan pastinya penuh kejutan. Sekarang, tiap kali kamu tuang minyak ke wajan,
Kamu sebenarnya lagi nerusin tradisi ribuan tahun manusia dalam bereksperimen dengan rasa, teknik, dan percaya nggak percaya budaya. Kalau kamu suka cerita sejarah unik dan nggak biasa kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.